kasih, shalom saudara semuanya. Kita bacaan kita hari ini di Ibrani 13. Ibrani 13. Ada beberapa nasihat di sana yang kita akan pelajari. Kalau saya membaca dari ayat pertama dari Ibrani 13, di sana dikatakan, peliharalah kasih persaudaraan. Ya saudara, terus terang kalau kita hidup di kota besar, kasih persaudaraan ini kadang-kadang jarang kita temui. Karena orang yang tinggal di kota besar biasanya membiasakan atau budayanya hidupnya itu sendiri-sendiri. Ya, dia beda dengan orang kota kecil atau di desa. Kalau kota besar ini kita dengan tetangga aja kadang-kadang enggak pernah ketemu satu bulan, belum tentu ketemu sekali. Ya. Dan kita sudah membiasakan diri hidup sendiri-sendiri, kadang terlalu egois, dan sangat jauh dari kasih persaudaraan. Kalau kita bilang tentang kasih persaudaraan, kita enggak perlu bicara di luar gereja ini. Kita ngomong di dalam gereja dulu. Saudara-saudara seiman, Tuhan bilang, peliharalah kasih persaudaraan. Ya, saudara. Di sana dikatakan ayat 2, jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya, telah menjamu malaikat-malaikat. Saudara, orang-orang yang dikatakan di ayat 1, hidup di dalam kasih persaudaraan, tandanya dia akan senang memberi tumpangan, senang menjamu, ya. Dan sekali lagi hal-hal seperti ini itu sudah jarang kita temui di kota-kota besar. Ya. Dan ayat yang kedua berkata, jangan lupa memberi tumpangan kepada orang. Sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ya, saudara, memang ada orang-orang tertentu yang punya kesenangan, yang punya kebiasaan, dia senang kalau rumahnya didatengin orang. Lalu kalau ada orang mau datang, atau ada hamba Tuhan mau datang, dia masak-masak, dia siapkan kue, dan dengan sukacita menyambut. Tetapi saya lihat memang itu enggak semua orang punya sukacita di sana. Ya, ada orang-orang tertentu saja yang punya kebiasaan seperti itu. Dan ayat 2 memberikan nasihat kepada kita supaya kita gemar memberi tumpangan. Ya, saudara. Di sana tidak dikatakan kepada orang siapa, hanya memberi tumpangan kepada orang, berarti kepada sesama kita. Sesama itu bisa yang membutuhkan, yang lebih membutuhkan sesuatu atau siapa saja, itu bisa siapapun kalau orang itu. Dan di sana dikatakan ketika kita melakukan seperti itu, saudara, kita seringkali tidak mengerti bahwa di sana kita sedang menjamu malaikat-malaikat. Ya, ini yang kita perlu ketahui. Kadang-kadang kita nih hidup terlalu rohani, terlalu ngeroh, sampai hal-hal seperti ini hubungan dengan sesama ini kurang diperhatikan. Ya, kadang-kadang kalau kita nih di gereja kan seringkali khotbahnya itu tentang rohani, ya toh, bagaimana berdoa, bagaimana berbahasa roh, bagaimana beriman, bagaimana hidup kudus dan sebagainya. Tetapi jangan pernah lupa, hubungan dengan sesama itu tetap harus diperhatikan. Ya. Ayat 3 berkata begini, ingatlah akan orang-orang hukuman. Nah, ini di sini diperinci, saudara. Ingatlah akan orang-orang hukuman,
Orang-orang hukuman ini adalah orang-orang yang hidupnya terbelenggu, terikat. Orang-orang yang tidak bebas. Orang-orang yang belum merdeka. Baik secara rohani, baik secara jasmani. Ini orang-orang hukuman, secara rohani artinya begitu. Ingatlah akan orang-orang hukuman. Jadi antara Ibrani ini memberikan nasihat kepada kita, kita harus mengingat sesama kita yang orang-orang hukuman, tadi saya bilang, orang-orang yang terbelenggu, orang-orang yang terikat, orang-orang yang tersiksa dan sebagainya. Di sana dikatakan karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Saudara, kalau kita mau sadar, kalau kita mau jujur, kita ini hari ini menjadi orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan, bersyukur. Ya, dimerdekakan dari dosa, dimerdekakan secara rohani, kita tidak punya ikatan apa-apa lagi. Saya berharap saudara yang ada di tempat ini dan mendengar firman Tuhan ini adalah orang-orang yang benar-benar merdeka, tidak diperhamba oleh apapun di dunia ini. Ya, kadang-kadang beberapa waktu yang lalu saya ini diundang khotbah di salah satu gereja di Surabaya Barat. Ya, ketika saya pulang dari pelayanan sore hari malam gitu, lalu kami diajak makan di salah satu restoran di daerah barat juga. Dan yang ngajak kami itu Bapak Gembala, Ibu Gembala, dan ada satu orang lagi yang kelihatannya itu orang ini aktivis di gereja itu, dan bukan cuma aktivis tapi dia adalah orang yang sangat mampu gitu ya, yang saya merasa, feeling saya orang ini yang mau traktir makan gitu ya, gitu saudara. Lalu kami berangkat makan bersama malam itu, dan ternyata yang saya maksud orang yang mampu, orang yang mau traktir saya itu, waduh kenalannya banyak sama pendeta-pendeta, siapapun yang dia sebut saya kenal pun semua kenal, dia pun kenal, dia pun tahu kehidupan satu persatu tuh, saya sampai mikir gini, dia bukan hamba Tuhan, dia adalah bisnismen, tapi dia adalah orang yang sangat kenal dan sangat tahu tentang kehidupan hamba Tuhan, si ini, si itu, banyak dia sebut, orang-orang itu semua saya kenal. Dan dia ngomong begini, Pak, kalau saya nih boleh jujur, saya ini ngeri kelihatan hamba-hamba Tuhan. Ya, dia sebut namanya semua. Dan saya kenal semua. Saya ngeri sekali Pak, mereka hidup itu dalam perzinahan. Ya, sebut satu persatu. Dan dia bukan cuma asal ngomong, dan kebetulan yang bersama saya malam itu, ada seorang yang bersama saya, menemani saya ikut melayani dalam pelayanan itu, dan waktu pulang di mobil dia bilang juga gitu saudara. Dia bilang juga, omongan orang tadi itu, Pak, itu semua saya tahu, dia bilang gitu. Semua itu saya tahu dan memang benar yang diomongkan itu benar. Saya ini kaget gitu saudara. Ya. Dan kalau kita lihat di ayat 3, saya tadi kan bilang, kita ini orang-orang hukuman, kan dikatakan gini, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Hukuman tadi saya bilang orang-orang yang terbelenggu terikat, tapi saya bersyukur, saya tahu bahwa kita ini sekarang sudah dimerdekakan, tidak diperhamba oleh apapun. Ya, saudara. Dan secara rohani Kristus sudah memerdekakan kita, seharusnya kita tidak punya ikatan apa-apa lagi. Ya, ikatan ini itu sudah tidak ada lagi. Termasuk secara jasmani kita tidak punya ikatan apa-apa lagi, tidak punya belenggu apa-apa lagi. Tapi ingat saudara, dulu kita adalah orang-orang hukuman. Jadi kalau saudara sekarang melihat ada sesama saudara adalah orang yang tersiksa, orang yang terbelenggu, orang yang terikat, saudara jangan pernah lupa karena dulu kita seperti itu. Sekarang kita sudah hidup merdeka itu karena kasih Kristus yang memerdekakan kita, darah Yesus. Ya,
Jangan pernah lupa akan siapa kita dulu. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang. Ayat 3 ngomong. Karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Artinya apa ayat ini? Saudara, kita kadang-kadang nyaman kalau kita menjalin persaudaraan itu di dalam pelayanan, di dalam gereja, dengan orang-orang yang selevel dengan kita. Ya kan? Kita lebih nyaman kalau kita menjalin persaudaraan dengan orang-orang yang perekonomiannya baik seperti kita, ya, lalu segalanya oke, gitu kan, saudara. Nah, condong untuk seperti itu. Tetapi firman Tuhan memberikan nasihat kepada kita, di sekitar kita, sesama kita ada banyak orang yang diperlakukan sewenang-wenang. Ya, artinya hidup mereka ini masih tertindas. Mereka masih diperlakukan dengan sewenang-wenang, itu artinya secara rohani mereka ini masih banyak penderitaan dalam hidup. Baik secara batin, baik secara lahiriah. Itu kita harus perhatikan mereka, mengingat mereka. Dan firman Tuhan bilang karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Artinya gini, kalau kita masih hidup di dunia ini, enggak ada sesuatu yang aman. Hari ini kita baik-baik, tapi namanya hidup di dunia ini kan seketika kita bisa mengalami sesuatu yang tiba-tiba mengejutkan kita, yang membuat kita stres, membuat kita syok dan sebagainya. Ya saudara. Jadi kalau saudara Ibrani ini memberikan nasihat kepada kita, kalau sekarang ini hidup kita baik-baik, lancar semua, dan tidak ada yang mengganjal di hidup kita, di hati kita, jangan pernah lupa kepada mereka-mereka yang hidupnya susah, hidupnya masih banyak pergumulan, ya, karena kita masih hidup di dunia. Jangan pernah aman. Orang hidup di dunia, sekali lagi, semua bisa berubah secara tiba-tiba. Ya. Ayat 4 bilang begini, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan dan ingat, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Saudara mungkin mikir gini, ya, tadi ngomong tentang kasih persaudaraan, memberi tumpangan, gitu kan. Terus mengingat orang-orang yang terbelenggu, orang-orang hukuman, orang-orang yang tertindas dan sebagainya. Kok tiba-tiba ngomong tentang perkawinan? Apa maksudnya? Gitu kan. Saudara, maksudnya begini. Kadang-kadang kita ini lupa diri. Ya. Tadi kan saya bilang, orang kota besar sulit untuk menjalin kasih persaudaraan, lebih condong, lebih gampang orang-orang di daerah, di kota kecil, di kampung, di desa itu lebih terbiasa dengan hidup seperti itu. Tapi firman Tuhan memberikan nasihat pada kita, kita tidak peduli hidup dimanapun, tapi kasih persaudaraan itu tetap harus terjalin. Ya, saudara, karena kasih persaudaraan itu memiliki kekuatan. Dan saudara ingat, kalau kasih dengan sesama ini terjalin baik, persaudaraan itu terjalin baik, ya, saudara. Jangan pernah lupa akan perkawinan kita masing-masing, hidup nikah kita. Seringkali kita mengabaikan hidup nikah yang kita jalani dalam kehidupan ini. Kita lebih condong, lebih ramah dengan sesama kita, tetapi dengan pasangan kita sendiri, kita tidak menghargai. Kadang-kadang kita merendahkan pasangan hidup kita. Ya. Dan di sini firman Tuhan bilang, kita harus taruh hormat kepada perkawinan. Ya. Taruh hormat itu bukan cuman kita berselingkuh. Nah, kalau orang berselingkuh, mencemarkan tempat tidur, istilah di Ibrani, itu memang sudah sama sekali merendahkan perkawinan,
menghina perkawinan. Ya saudara, walaupun saudara tidak merasa seperti itu, tapi saya melihat beberapa hari ini ada seorang ibu, saudara. Ibu ini sudah umur 60 tahun, ya. Dia punya suami ya 60 tahun lebih. Mereka sudah hidup berdua, karena anak-anak sudah besar, sudah pisah, nikah. Dan saya dengar ibu ini di usia seperti itu, dia itu suka menjelek-jelekan suami, sampai akhirnya kerahasiaan ranjang itu, ya saudara, kerahasiaan perkawinan mereka, pernikahan mereka itu diceritakan oleh ibu ini kepada seseorang yang lain gitu saudara, ya. Dan saya melihat seperti itu, saya kurang respect dengan ibu ini, walaupun dia sudah berusia lanjut, berusia 60-an. Karena bagi saya orang ini tidak menghargai pernikahan, dia tidak menghormati pernikahan. Namanya menghormati itu bukan cuman, oh aku enggak berselingkuh kok. Tapi kan saudara, dalam pernikahan, dalam perkawinan, kalau kita seringkali menjelekkan pasangan kita di depan orang lain dan sebagainya, bagi saya itu, orang itu merendahkan pernikahan. Pernikahan atau perkawinan itu harus dijunjung tinggi, karena Allah yang menciptakan, dan kita harus menghormati. Firman Tuhan berkata seperti itu. Ya saudara, jadi ingat gini ya, kasih persaudaraan tetap harus terjalin. Jangan sampai kita menjalin kasih persaudaraan terlalu erat, terlalu dekat dengan sesama kita yang kita merasakan nyaman, sampai akhirnya kita melupakan sesuatu yang lebih penting. Pernikahan atau perkawinan itu kan sesuatu yang sangat penting, lebih dari yang lain. Ya saudara, kalau pernikahan hancur, pernikahan ternoda, tidak ada artinya semuanya. Saudara mau melayani hebat pun tidak ada artinya. Kalau pernikahan ini terganggu, ya saudara mau hebat dalam pelayanan, di dalam bergerak di dalam kuasa Roh Kudus, semuanya tidak ada artinya. Ya, bagi saya, kalau saya melihat firman Tuhan, perkawinan, pernikahan itu yang harus diurus lebih dulu. Ya, kasih persaudaraan jangan pernah lupa. Jadi harus, dalam Ibrani ini artinya gini, dia ini memberikan nasihat pada kita untuk seimbang. Kasih persaudaraan dengan sesama tidak boleh dilupakan, juga dalam perkawinan tidak boleh dilupakan, tidak boleh diabaikan. Artinya begitu, ya saudara. Dan ayat berikutnya ngomong begini. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Ini. Saya belum selesai membaca ayat 5, tetap ditayangkan. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Seringkali kita tidak bisa melakukan seperti ini. Seringkali banyak masalah-masalah dalam keuangan, dalam rumah tangga yang masalahnya sebetulnya kecil. Dia hidup dengan gengsi, menuruti keinginan dan sebagainya. Tadi malam saya baru ketemu dengan seorang jemaat yang menceritakan kakaknya. Kakaknya ini dulu hidupnya enak, punya rumah besar dan sebagainya. Tapi hidupnya itu glamor. Hidupnya itu, ya siapa enggak kepingin orang hidup mewah. Ada mobil terbaru beli, ada apa terbaru beli. Ya ada duit, ya saudara. Tapi lama-lama orang hidup dengan gaya hidup yang seperti itu pasti akan ngalami sesuatu. Akhirnya semua rumah dijual, semua aset dijual untuk bayar hutang. Ya, untuk bayar hutang. Gara-gara apa? Enggak ada puak di situ, enggak ada berjudi di situ, enggak ada cuman menuruti gaya hidup aja, gengsi. Ya. Dan itu ternyata mendatangkan masalah besar.
Ayat 13, Ibrani 13 ayat 5 ini, dari ayat bagian B bilang gini, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara kadang-kadang hanya ingat di ayat 5b. Ya, di ayat 5b, oh Tuhan itu tidak pernah meninggalkan aku. Dalam hal ini ngomong tentang uang di ayat 5a, artinya dia tidak pernah akan membiarkan kita kekurangan. Ngerti ya? Tidak akan pernah meninggalkan kita hidup terlunta-lunta. Saudara, bagus ayat ini, tapi ingat ayat B dengan 5B dengan 5A ini berhubungan. Kalau saudara masih menjadi hamba uang, jadi hamba uang ini artinya gini loh saudara. Uang itu tuan kita jadi hamba uang, berarti kita ini jadi hambanya, uang itu jadi bos kita. Saudara ingat ya, tidak harus orang kaya loh nggak jadi hamba uang, orang miskin pun bisa jadi hamba uang. Ya, artinya gini, kalau kita jadi uang itu jadi bos kita, dia akan jadi bos yang jahat. Tapi kalau uang itu jadi hamba kita jadi bosnya, dia akan jadi hamba yang baik. Ngerti ya? Jadi bagaimana kita memposisikan diri kita dengan uang itu tergantung kita. Uang itu kan barang mati. Kita yang bisa memposisikan kita sebagai bos atau sebagai hamba itu kita sendiri. Itu tergantung kita. Ya. Jadi hamba uang itu artinya gini, bukan cuman karena uang banyak, enggak. Tadi saya bilang. Realisasi dari hamba uang itu orang yang hidup dengan kekhawatiran, ya saudara, khawatir terus, takut terus dengan urusan keuangan ini. Nah itu juga itu sebagai bukti dari hamba uang. Serakah, tamak itu juga bukti dari seorang yang jadi hamba uang. Jadi bagaimana ayat 5b akan tergenapi itu tergantung dari 5a. Kalau kita sudah tidak jadi hamba uang, kita sudah lepas dari serakah, dari ketamakan, dari kekhawatiran, ketakutan, ya, dan saudara bisa mengelola uang dengan baik. Setiap bulan engkau akan mengelola uang, bukan uang yang jadi bos, saudara yang jadi hambanya, uang bilang gini, enggak usah bayar perpuluhan, enggak usah ingat pekerjaan Tuhan, enggak usah ingat orang-orang miskin, enggak usah, ayo kamu hidup yang mewah. Itu bosnya kita tuh uang, kita jadi hambanya. Kita nurut, ya saudara, kita jadi orang yang pelit, enggak pernah mau tahu kebutuhan orang dan sebagainya. Itu artinya jadi hamba uang. Dan firman Tuhan bilang, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Kalau saudara sudah melakukan seperti itu, maka Tuhan berjanji, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ya saudara. Dan itu yang terjadi dalam diri kita. Kalau saudara masih jadi hamba uang, tadi saya bilang, dan saudara masih hidup dengan gengsi, ya, hidup menurut keinginan hati, bukan menurut kebutuhan, maka jangan mengharap ayat 5b terjadi. Ini masalah besar dalam hidup kita. Dan kita tutup dari ayat 6, dikatakan begini. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Saya berhenti di ayat 6. Saudara, kita baca ayat 6 bersama-sama. Kita baca ayat 6 bersama-sama. Jadi sebetulnya dari ayat 1 sampai ayat 6 ini bukan sesuatu yang simpang siur. Ya. Dari awal firman mengajarkan kita menjaga kasih persaudaraan. Tidak boleh lupa. Hubungan dengan sesama tetap harus dijalin baik. Memberi tumpangan. Ya, belajar menjamu orang. Ya, jangan pelit-pelit, jangan terlalu menutup pintu rumah untuk sesama kita. Ya, memang zaman ini kalau enggak nutup pintu rapat-rapat itu nanti banyak orang mempergunakan kita dengan negatif. Dan zaman ini memang semua orang berhati-hati. Kalau ada orang gitu ya, saya sendiri juga ada bel gitu di rumah. Pembantu saya lari
Hati-hati lo yo, ojo dibuka lo yo. Saya sering kali gitu, saya juga ngalami begitu, saya juga melakukan. Hati-hati, kan zaman ini kan kadang-kadang orang menipu, mau ini, mau itu, mau ini, mau itu. Tetapi pada dasarnya dalam tanda kutip, kita mesti punya hati untuk memberi tumpangan, bukan kepada memberi tumpangan, menjamu orang, itu mesti sukacita di sana. Jangan bilang gini, oh saya bukan passionnya di situ, saya saya ini hobi saya berdoa, saya enggak seneng jamu orang. Ya saudara justru kalau saudara senang berdoa dan justru hati yang Yesus itu ada di hatimu. Dan hati Yesus itu selalu ingin menolong orang, memberi, menjamu orang. Kalau kita lihat di Alkitab kan seperti itu di Perjanjian Baru. Tuhan memberi makan kepada banyak orang, Tuhan menolong ini, menolong situ, dan sebagainya. Nah, justru kalau saudara membanggakan dirimu, engkau suka berdoa saja, ya, dan saudara enggak suka yang segitu-gitu, itu sesuatu yang aneh, ya. Kalau orang suka berdoa, hatinya pasti punya kemurahan, itu pasti. Kita baca ayat yang ke-6, sebab itu dengan yakin, tadi saya ngomong kan, bukan simpang siur firman Tuhan hari ini. Dijaga kasih persaudaraan, sering memberi tumpangan, jamu orang, ya toh, ingat orang-orang yang terhukum, hukuman, orang-orang yang tertindas, orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang tersiksa, itu sambungannya. Dan jangan pernah lupa juga untuk menjaga perkawinan kita. Hormati pernikahan kita. Dan firman Tuhan yang terakhir di sana dikatakan ayat 5, ada janji Tuhan bagi orang-orang yang merdeka, tidak menjadi hamba uang, mencukupkan diri dengan hidup menurut kebutuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan terakhir ada satu statement di sana, ayat 6 kita baca. Sebab itu dengan yakin, 1, 2, 3. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ini sebuah statement, sebuah pernyataan, saudara. Ya, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut apa yang dapat dilakukan oleh manusia. Tapi jangan pernah lupa, atas-atasnya ini lakukan dulu. Jangan saudara tidak melakukan kasih persaudaraan, saudara orang egois, saudara orang pelit, saudara tidak menghormati pernikahan, saudara tidak menganggap orang yang tertindas, membutuhkan. Tapi saudara bilang, Tuhan adalah penolongku, aku tidak takut apa yang dilakukan manusia terhadap aku. Jangan, semua itu berurutan sampai akhirnya di ayat 6. Mari kita berdiri bersama-sama, Bapak Ibu. Kita datang kepada Tuhan dan kita serahkan hidup kita kepada Tuhan sepanjang hari ini. Saya percaya hari ini Tuhan punya rancangan yang indah bagi kita. Amin. Saudara kok enggak percaya? Yang mantuk cuma 2 orang di bagian ini. Iya toh? Saya ngomong sama saudara. Kita tahu semua bahwa hari ini Tuhan punya rancangan yang indah bagi kita. Ya, enggak tahu melalui apa. Mungkin melalui kesulitan yang terjadi, melalui halangan rintangan yang terjadi, tapi di balik itu Tuhan tetap mempunyai rancangan, kemenangan, rancangan damai sejahtera, rancangan sukacita untuk kita. Kita datang kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan di pagi hari yang sejuk ini, hati kami diisi oleh firman-Mu dan dinasehati bagaimana kami harus hidup dengan sesama kami, dengan dalam pernikahan kami, dalam rumah tangga kami. Kami percaya, kami tahu bahwa nasihat firman-Mu itu lengkap. Nasihat firman-Mu bukan berat sebelah, tetapi nasihat firman-Mu itu selalu seimbang. Membuat kami menjadi orang Kristen yang seimbang. Membuat kami menjadi orang Kristen yang tangguh, membuat kami menjadi orang Kristen yang tidak mudah goyah dan tidak akan dapat digoyahkan oleh apapun.
Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan, untuk rancangan indah yang Tuhan selalu rancangkan untuk kami. Walaupun kami harus menghadapi ini dan itu, tetapi kami tetap tahu apa yang Kau firmankan di dalam firman-Mu itu bukan sekedar kata-kata, tetapi itu sesuatu janji yang pasti, yang kami akan nikmati ketika kami hidup di dalam firman-Mu. Terima kasih Bapa. Sebelum kami pulang, kami memberkati semua jemaat Tuhan, apapun yang mereka akan lakukan sepanjang hari ini, aktivitas hari ini, Tuhan menyertai-Mu, Tuhan menolong-Mu, Tuhan yang membela-Mu. Apapun yang manusia bisa tuduhkan kepadamu, kalau itu tidak benar, maka Tuhan yang akan membela-Mu. Tuhan yang akan mengawali perjalananmu hari ini dan mengakhiri nanti malam. Tuhan memberkati-Mu di sepanjang hari ini, memberi kemenangan, memberi kemurahan dan kebaikan Tuhan. Di dalam nama Yesus, semua katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.